Baik, silakan Pak Seno dan Bu Hanik untuk memulai sesi coachnya. Baik, ya terima kasih. Pagi Bu Ani, Assalamualaikum. Salam Pak Seno, pagi juga Kak. Iya, iya. Gimana ini kabarnya Bu Ani? Sehat-sehat kah? Alhamdulillah sehat dan saya juga sehat semuanya bersama keluarga Kak gitu. Hanya saja saya punya sedikit permasalahan yang mungkin jika Kak Seno berkenan saya ingin menyampaikan gitu. Wah, masalah apa itu Bu? Mungkin saya bisa bantu nih Bu. Iya, sebenarnya malu juga sih Pak Seno mau menyampaikan, tapi biar nanti ada bantuan dari Pak Seno. Ini saya mau cerita ya Kak Seno ya. Kemarin Ya, itu kan silakan. saya tidur, iya Kak Seno sama Bapak Kepala Sekolah saya. Karena Bapak Kepala Sekolah itu mendapat laporan Kak Seno dari Bapak Pengawas gitu. Lah, emangnya Bapak pengawas lapor ke ini ya, Pak Kepala seperti apa ini Bu? Iya, nah gini ceritanya Kak Seno. Seminggu yang lalu itu Bapak Pengawas kan supervisi saya waktu ngajar tuh Kak Seno. Nah, terus Ya. pada saat supervisi itu, Pak Pengawas itu melihatnya ya mungkin melihatnya itu saya tidak menggunakan buku teks pada saat memfasilitasi pembelajaran ke anak-anak. Padahal waktu itu saya tuh pakai buku teks Kak Seno. Nah, saya juga sudah berusaha menggunakan berbagai jenis sumber, kemudian saya juga udah berusaha mengacu pada kurikulum. Terus saya juga sudah jelaskan itu ke Pak Pengawas bahwa saya sudah pakai, tapi ternyata beliaunya ini tetap tidak mau menerima, gitu Pak Seno. Oh, begitu ya. Jadi Pak Pengawas itu tidak terima ke Bu Hani saat Bu Hani mengajar tanpa ini ya, tanpa membawa buku teks di kelas gitu ya. Kemudian Iya, Pak Pengawas melapor ke Pak Kepala Sekolah Bu Hani, begitu ya. iya, iya, gitu Kak Seno ya. Heeh. Terus saya kan ditegur jadinya Kak Seno sama kepala sekolah saya. Terus saya kepikiran gitu kan, kayak nggak bisa tidur gitu, kayak kepikiran terus gitu. Terus di hati kayak ngerasa nggak enak gitu. Hmm. Ketemu kepala sekolah juga ngerasa nggak enak gitu, ngerasa dituduh nggak baik gitu, dalam memfasilitasi belajar murid. Gitu yang saya rasakan Kak Seno. Oh, begitu. Nah, coba Bu, coba Bu Hani yang Bu Hani harapkan sekarang itu seperti apa? Pengennya seperti apa sih Bu Hani itu? Iya, iya. Nah, saya tuh pengennya kepala sekolah itu kayak mau mengerti kronologinya, mau ngerti ceritanya yang sebenarnya itu gimana. Tidak hanya dari pengawas saja gitu loh Kak Seno. Dan mengerti bahwa yang saya lakukan di kelas itu ya sudah sesuai kurikulum, terus metode pembelajaran yang saya gunakan itu ya sudah menggunakan apa ya, sudah sesuai gitu, seperti itu. Dan saya juga ingin bahwa pengawas itu memahami semuanya gitu. Gitu. Harapannya ya semoga bisa memahamin semua ini Kak Seno. Oh begitu ya. Jadi pengennya Bu Hani itu ini ya Pak Pengawas itu paham gitu dan juga Bapak Kepala Sekolah juga paham apa yang sudah Bu Hani lakukan itu memang sudah benar begitu ya. Nah, ini Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu Hani sampai saat ini apa sih usaha Bu Hani yang sudah Ibu lakukan nih kepada Pak Kepala Sekolah dan kepada Pak Pengawas itu? Ya, gini Kak Seno, saya tuh kan sebenarnya memang secara langsung kan tidak bawa buku teks yang buku ya, tetapi kan Hmm. sumber-sumber saya itu kan ada kayak dalam PDF, kemudian ada di Drive, kemudian ada di link-link begitu kan. Nah, saya tuh inginnya menjelaskan bahwa mengajar tanpa bawa buku yang banyak kan sumber saya tuh banyak Kak Seno. Ada misalkan 20 gitu kan dalam satu modul. Kalau saya bawa 20 buku ke kelas gitu kayak oyong-oyong ke kelas itu kan ya terlalu berat gitu ya. Nah, saya tuh pengennya bahwa Begitu. menjelaskan bahwa mengajar tanpa buku teks yang langsung dipegang itu tuh tidak menyalahi aturan mengajar. Terus saya juga Hmm. ingin menjelaskan ke Bapak Kepala Sekolah, juga Bapak Pengawas, bahwa yang saya lakukan ini tidak bertentangan dengan kurikulum, kayak gitu Kak Seno. Oh begitu ya. Oh oke.
tidak bertentangan dengan kurikulum. Di sekolah Ibu itu kan ada kurikulum ya, ada buku kurikulum ya. Apakah Bu Ya, Hani sudah membaca kurikulum sekolah itu? sudah loh Kak sebenarnya. Terus saya juga sudah, terus pengawas juga sudah. Kepala sekolah itu juga sepertinya sudah Kak. Kebetulan sebelum saya melaksanakan pembelajaran ini Kak, pada awal tahun pelajaran itu, saya itu membaca itu kurikulumnya Kak. Terus saya itu juga sudah paham gitu. Di situ tertulis dengan jelas bahwa media dan sumber belajar itu tidak harus dari buku teks gitu loh Kak, tidak harus dari buku yang wujud sehat gitu ya, yang harus bisa dibawa dan dipegang. Tetapi juga bisa berasal dari sumber-sumber belajar lainnya atau tema-tema pada saat itu, misalkan kayak di lingkungan outdoor gitu juga bisa. Nah, seperti itu Kak, sebenarnya saya ada online, ada PDF, ada di Drive, ada di internet, terus saya juga menggunakan kayak outdoor learning gitu loh Kak, di luar gitu. Jadi saya sudah mempelajari itu Kak. Oh iya 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 begitu ya. Terus ini Bu, siapa yang merumuskan buku kurikulum sekolah itu Bu? Nah, yang merumuskan itu ada timnya Kak. Jadi di Hmm? punya tim gitu. Nah, di dalam tim kurikulum ini ada Bapak Kepala Sekolah juga. Terus juga Oh, sudah disahkan oleh Kak. Sudah disahkan. Nah, harusnya kan Pak Pengawas juga tahu kan tentang ini gitu. oh iya ya, gitu ya. Apakah Bu Hani sudah menyampaikan hal tersebut? Artinya sudah menyampaikan bahwa yang Ibu Hani itu sudah lakukan gitu ya, waktu pembelajaran itu memang itu sudah mengacu di kurikulum gitu. Apakah Bu Hani juga sudah menunjukkan itu ya buku kurikulumnya kepada mereka gitu? Oh, belum Kak. Kemarin itu waktu ditegur kepala sekolah, itu kan tiba-tiba saya kaget kan. Jadi kayak belum Hmm. terpikir dalam benak saya itu tentang buku kurikulum karena kaget terus apa ya terpojok gitu. Jadi belum terpikir itu. Oh gitu. Nah, sekarang nih dalam waktu dekat nih, kira-kira apa sih yang bisa Bu Hani lakukan agar Pak Kepala Sekolah dan juga Pak Pengawas itu mau mengerti apa yang Bu Hani lakukan itu sudah benar gitu ya, yang sudah sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah dan juga tidak bertentangan dengan kurikulum tersebut. Ini apa sih sebenarnya yang bisa ini Bu Hani lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Hmm, apa ya Pak ya? Mungkin Pak, saya pertama itu bertemu dengan kepala sekolah dulu kan Pak, biar hati saya tenang. Oh Terus gitu. saya ya menunjukkan buku kurikulum itu ke beliau. Ini loh Pak, di buku ini juga ada kan nggak harus bawa buku teks itu ya Pak ya kan sumber belajar itu banyak. Ya. Terus juga akan menjelaskan bahwa yang di supervisi kemarin saat saya mengajar pembelajaran minggu kemarin itu sudah sesuai dengan buku kurikulum sekolah gitu. Nah, semoga dengan saya bertemu dengan kepala sekolah, kemudian beliau ini mau mengerti, beliau ini mau menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Pengawas gitu Kak Seno. Oke, gitu ya. Oke lah. Kira-kira kapan Bu ini bisa dilakukan? Nah, biar saya juga nggak kepikiran terus kan Kak Seno, nggak kalau mau tidur Hmm. gitu kepikiran gitu kan. Mungkin secepatnya insya Allah besok gitu Kak Seno. Wow, besok gitu ya. Ya. Kira-kira tempatnya yang enak di mana ini Bu? Nah, kalau di sekolah kan saya juga formal gitu kan Kak, jangan-jangan malah saya Hmm. juga kepikiran. Nah, pengennya itu saya bertemu di luar sekolah Kak Seno. Jadi Gitu. biar bisa terus cari resto yang nyaman gitu agar bisa deket ngobrol bareng dan juga sekalian makan siang gitu loh Kak besok pulang sekolah rencananya gitu sih pengennya gitu. Oh gitu. Wah, keren sekali nih. Kira-kira siapa nih Bu yang bisa membantu Bu Hani untuk menyampaikan hal tersebut kepada Pak Kepala Sekolah? Apakah cukup Bu Hani saja atau mungkin ada siapa gitu yang bisa membantu? Iya. Nah kalau saya kan masih takut ya Kak Seno kayak masih ngerasa salah gitu. Jadi Nah, teman Bapak Kepala Sekolah gitu yang teman dekat itu Bu Wida namanya. Nah mungkin saya akan bilang ke Bu Wida nanti untuk nemani saya juga gimana kalau ngomongnya kira-kira kita ketemu mungkin di luar gitu. Gitu Pak Seno.
Oke, baik. Ini ya, Bu Hani, saya kira dari percakapan kita tadi, Bu Hani sudah punya rencana jangka pendek yang akan Bu Hani lakukan. Coba kira-kira tadi bisa diulangi lagi, Bu. Tadi Bu Hani akan melakukan apa saja? Iya, Kak Seno, saya akan bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, terus saya insya Allah akan minta bantuan kepada Bu Wida untuk menyampaikan rencana saya, terus saya juga akan membawa buku kurikulum saya, Kak, terus saya ingin menunjukkan juga bahwa mengajar itu tidak harus pakai buku teks yang hard copy, tetapi juga bisa dengan berbagai sumber, terus saya juga akan memohon kepada Bapak Kepala Sekolah agar menyampaikan komunikasi ini kepada Bapak Pengawas, mudah-mudahan Bapak Pengawas juga memahami itu. Begitu Kak Seno. Oke, baik. Ini saya catat ya, Bu Hani. Insya Allah, Ya, besok pekan depan kita akan ketemu lagi. Kita akan lihat tuh ya, sejauh mana apa yang sudah Bu Hani lakukan gitu. Apa sejauh mana upaya yang sudah Bu Hani lakukan gitu. iya. Baik Kak, terima kasih banyak sudah menemani saya ngobrol hari ini. Saya senang banget. Merasa beban hati saya ini sudah berkurang gitu. Alhamdulillah, saya benar-benar merasa tercerahkan Kak Seno. Oke, sama-sama Bu Hani. Semoga masalahnya segera clear ya. Amin. Terima kasih banyak ya Kak ya. Sampai ketemu lagi Bu Hani. Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah membantu. Waalaikumsalam. Saya ngajar dulu ya Ya. Kak Seno. Ya, silakan. Saya juga mau beraktivitas lagi, Bu Ani. Terima kasih. Baik, luar Ya, biasa. sudah. Tepuk tangan dulu. Iya, eh, Banyak. saya saya akan memberikan ulasan sebagai observer. Saya terus terang terlena melihat percakapan coach dan coach kali ini ya, karena eh, Kak Seno itu benar-benar seperti coach coach profesional ya ya. Jadi sudah menampakkan sebagaimana dia itu apa namanya menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi dengan bahasa tubuh yang tenang, kalem, sehingga Bu Hanik itu bisa dengan nyaman menceritakan apapun yang sedang dialami. Itu yang pertama, juga bahasanya juga mengalir lancar banget, top top banget. Pokoknya coach kali ini memang luar biasa. Kemudian juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang efektif ya, sehingga Bu Hanik bisa dengan nyaman menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Kemudian juga menanyakan komitmen Bu Hani, ini yang masih sering diperjelas, yang ini bagus sekali. Dicatat sama Kak Seno apa poin-poin yang akan dilakukan Bu Hani itu dicatat, kemudian dikonfirmasi kembali kepada Bu Hani untuk lebih menguatkan. Nah, itu ya. Jadi coach dan coachnya sudah sangat nyaman percakapannya dengan, dan yang paling penting kan kita menjadi pendengar yang baik. Jadi Pak Seno sudah sangat menjadi pendengar yang baik dengan bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan efektif tuh. Itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya sudah tidak ada lagi, catatan-catatannya luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih, Bu Ida. Saya itu malah terasa ini ya, saya merasakan Bu Hani itu malah yang luar biasa gitu. Itu bisa apa explore dari itu skrip yang saya Ya, buat. jadi Bu Luar Hani biasa. menjiwai banget dia Jadi, memang, karena dia Kak Seno, dia itu kan penyiar ya, radio ya Kak. Jadi dia menjiwai banget, memang dikasih apapun dia nanti langsung bisa gitu. Jadi anak-anak bisa, ini jadi guru bisa. Minta saya belum maaf saya. saya explore luar biasa loh. Dia memang mau jadi apa saja dia bisa gitu. Jadi memang penyiar radio. Baru paham, oh nggak bawa buku ya. Pertama saya kira itu sudah bawa buku dimarahin gitu loh. Jadi saya minta maaf. Agak lama-lama, Nggak, oh tidak harus buku hard copy ya gitu. Pertama nggak iya. nyambung. Tapi paham. Tapi, tapi luar biasa loh. Sekali baca tahu alurnya loh. Iya, Terus kan? Langsung dia jadi Kak Seno dirinya bikin gitu loh. Dia masuk langsung jadi guru gitu. saking bikin nyamannya curhat masalah rumah tangga. Iya, tapi saya ini tadi kan saya melihat Bu Wida tadi luar biasa keren gitu loh.
Di skrip saya kan saya belum ada itu menanyakan kembali kan ini ya si Koci suruh menyimpulkan. Jadi saya tadi saat saya belajar dari Bu Wida sama Bu Hani gitu ya. Oh iya ya, ternyata saya masih ada satu langkah yang lupa gitu. Suruh si Koci itu menyimpulkan. Langsung tadi saya tambahkan gitu. Iya. Mohon maaf ya Bu Hani.